Kerja gaji 15 juta berasa UMR dong. Kalau di luar negeri sih gaji lumayan gede loh. Dan Iya. dia mintanya 70%. Anggaplah misalnya Di luar negeri, let's say di Australia, jadi part-timer, temen aku ada dapat mungkin 30-40 juta sebulan. Ya kita bulatin deh ke 50 juta. iya, Dia minta 70%, 70% 35 juta gitu. sisa 15 juta. Nggak hidup dia Iya. gelandangan di Australia, guys. Ya, keuangan tuh harus terbuka. Suaminya punya duit berapa, pengeluarannya berapa, diinvestasiin, bikin tujuan bareng, mau bikin rumah bareng kah, jalan-jalan bareng kah, nanti pendidikan anak gimana, itu semua harus didiskusiin. Nggak boleh kayak, ini duit gua jangan ganggu, nggak usah nikah. Dari kemarin kayak kamu suruh nggak usah nikah. Iya. Rumah 250 juta juga Dapet di desa. iya di desa, ujung kulon gitu. Balik lagi ke curhat episode 2 Bacain masalah keuangan orang. yang ada di Threads. Threads pertama, di usia 30-an ini baru sadar, ternyata uang 250 juta itu nggak banyak-banyak amat. Paling cuman cukup buat beli rumah atau mobil aja, belum buat kebutuhan yang lain. Mobil aja dan rumah sudah tidak cukup, guys. Gila sih, 250 juta beli mobil apa ya? Mobil bekas aja nggak dapet gak sih? Bekas yang tahun belasan LCGC mungkin dapat. Tapi LCGC baru aja itu kayak Honda Brio atau sekarang yang mobil listrik baru BYD Atto 1, Agya itu udah 230 ya 190 sampai 230 juta lah. Udah habis lah. Itu DP rumah nggak cukup gitu. Rumah 250 juta juga Dapet di desa. iya di desa, ujung kulon gitu. Sekarang ya kalau kalian mau dapat rumah di pinggir kota aja, 1M tuh udah kecil banget. Gak nyampe 100 meter tanahnya. Itu pinggir Jakarta loh. Kalau mau di pinggir Jakarta alias di desa, ya mungkin dapat gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Mungkin dapet tapi nggak dapet furniture, cuman Iya, rumahnya dapat aja. rumahnya doang. Dan itu pun kalau kerjaannya di Jakarta, perginya ya habis waktu. Iya. Mahal guys, sekarang biaya hidup tuh mahal banget. Makanya punya 1 miliar aja tuh sekarang nggak bisa beli apa-apa. Oh my god. Biaya hidup tinggi Biaya banget. hidup tinggi, rupiah juga melemah terus, sulit guys. Iya, dia di usia 30-an baru sadar, kita di usia 26. Ini tahun baru. Iya. Baru sadar. Enggak baru sadar Iya sih, sih. udah sadar. Kita sudah sadar lama. Iya. Makanya jangan. Apa cabut? Itu yang campaign. Jangan dong. Oke, terus solusinya apa 250 juta? Ya sebenarnya kalau kita pikirin biaya hidup pokok di Indonesia sendiri sebenarnya masih murah sih. Kita nggak harus beli mobil dulu, kita nggak harus beli rumah dulu. Kita buat makan aja sebenarnya mungkin sendiri 5 juta per bulan tuh udah enak banget. Iya. Nah, jadi solusinya kalau punya uang 250 juta ya bikin dana darurat dulu lah. 5 juta kali 12 berarti kurang 60 lebih juta. 60 juta. Kalian taruh di tabungan atau deposito yang bisa kalian tarik kapanpun. Sisanya ya kalian harus agresif belajar investasi di saham, di kripto yang bisa ngalahin inflasi. Supaya berarti sisanya 190 juta ya. Iya. 190 juta ini bisa jadi Something big. big. Kayak bisa berkembang lah setidaknya Iya. duitnya. Jangan disimpan di tabungan doang. Betul, gitu. dan gak usah lah mikirin rumah dan mobil dulu dah. Nyewa dulu, uangnya diputar dulu, nanti udah gede, baru kalian belinya cash. Anti riba guys, saya menolak riba. So, next thread. Salah nggak ya teman-teman? Aku ngomong ke anakku yang pertama cowok, sekarang dia masih SMP. Besok, kalau udah lulus sekolah, kerja ya di luar negeri, gajian 70% kasih ke Umi, 30% buat kamu, terserah. Nabung atau buat makan, jajan, dan lain-lain. Aku gedein anakku sendirian, walau ada suami, semua pakai duit dan tabunganku. Kalau udah semua impianku tercapai, baru silahkan nikah. Aku tidak menikmati uangku dan hasil usahaku buat mereka. Mending aku minta sekarang. Kalau udah nikah, terserah sono, duit full buat mereka. Salah. Ya, aku juga kurang setuju sih. Kayak dia membesarkan anak untuk meras anaknya. Ya, ini tipikal zaman dulu banget gak sih yang anak adalah investasi gitu. Dia minta investasi balik yang udah dia keluarin buat anaknya, dia minta hasilnya 70%. Ini 70% gila sih. Banyak banget loh itu. Pajak aja layer terakhir 35% guys. Kita bayar pajak kalau penghasilan udah gede banget 35%. Nih 70% kayak dirampok. Itu kerja gaji 15 juta berasa UMR dong. Kalau di luar negeri sih gaji lumayan gede loh. Dan Iya. dia mintanya 70%. Anggaplah misalnya Di luar negeri, let's say di Australia, jadi part-timer, temen aku ada
dapat mungkin 30-40 juta sebulan. Ya kita bulatin deh ke 50 juta. Iya. Dia minta 70%. 70% ya 35 juta gitu. Sisa 15 juta. Nggak hidup dia Iya. gelandangan di Australia, guys. Aduh, sampai ingus aku keluar. Maksudnya sebenarnya gini ya, secara mindset aku ngerti dia sebagai orang tua pengen masa depannya tuh terjamin, masa depan dia gitu, hidupnya terjamin, karena dia udah besarin anak-anaknya dan emang harus balas budi gitu. Tapi sebagai anak balas budi itu nggak harus yang dituntut kayak gitu gitu loh. Anak tuh juga males sebenarnya kalau orang tua minta balas budi tapi dipaksa mintanya gitu. Anak tuh pengennya kita balas budi secara ya kita sukarela. Benar, gitu. benar. Tapi menurut aku juga ini mindset yang salah juga ya buat orang tua gitu. Masih nganggap anak sebagai investasi dan sebenarnya kalau kata-kata anak zaman sekarang ya, mereka kan nggak minta dilahirin. Mereka lahir karena hasil dari perbuatan orang tua. Gitu. Harusnya orang tuanya sudah memplanningkan mau punya anak berapa, terus ke depannya sampai tua dia pengen bisa pensiun di usia berapa. Itu kan tanggung jawab orang tua sendiri atau tanggung jawab diri kita sendiri. Nanti kita kalau dia sebagai orang tua gitu kan. Kita nggak bisa nuntut anak, oh gue pengen punya anak 5, nanti 5-5-nya ngasih gue duit, terus gue bisa pensiun. Bukan gitu konsepnya, guys. Lebih ke ini sih kalau menurut aku. Harusnya dia sebagai orang tua lebih ngajarin anaknya value-value untuk menghormati dan menyayangi orang tua ya. Dibanding dia nuntut kayak, lu harus 70% kasih ke gua. Kayak aku kalau kayak gitu, anjir gue hidup selama ini ngutang dong sama orang tua gua. Dan jatuhnya kalau sebagai anak orang tua kayak gitu, kita jadi nggak bisa menghargai orang tua. Malah kita kayak kesel. Iya. Kayak ibarat seumur hidup udah minjem duit ke bank, banknya orang tua, dan dipaksa bayar bunga 70% pas lu udah mulai menghasilkan. Betul. Gitu. Beda sama kayak orang tuanya secara ikhlas membesarkan anaknya, ya dia juga akan baik banget ya orang tua gue udah kayak gini, akhirnya dia akan ngasih dengan sendirinya kok. Gitu. Daripada lu minta tuntut, ya elah minta duit. Iya. Males banget. Maksudnya kan kita semua tahu ya kerja itu capek gitu. Menurut aku mindset si ibu ini salah sih. Iya, aku juga setuju. Lebih baik dia ngajarin value ke anaknya yang bikin anaknya ini bakal menghargai dan respect dia sebagai orang tua dibanding dia menuntut something in return. Iya, anak bukan investasi. Betul. Solve. Next thread, kami sudah menikah 15 tahun. Suami tidak memberi izin kerja, tapi juga tidak pernah memberi nafkah dari awal menikah. Aku baru mendapat kerjaan di tempat bagus ternama, suami langsung mengatakan hal yang tidak-tidak, seperti, sudah diajak tidur belum sama bosmu? Like what? Maksudnya apa sih? Di saat aku minta nafkah, disuruh sabar. Di saat uang dia cair ratusan juta, malah dibilang jangan ganggu duitku. Aku orangnya susah untuk marah, tapi kalau diginin terus, aku nggak kuat, mentalku rusak. Ya gimana? Maksudnya definisi menikah tapi tidak bertanggung jawab. Kayak kamu bayangin nih aku kerja terus kayak udah diajak tidur belum sama bos lo. Dirty minds banget sih. Kayak emang jahat semua orang yang kerja kayak gitu kan? Enggak gitu. Begitu dapat bonus ratusan juta juga nggak dibagi. Iya, dia bilang jangan ganggu duit gua. Kerja lagi aja, kumpulin duit yang banyak, pisah. Udah bisa independen itu, ngapain ngandelin suami kayak gitu. Iya, kalau dia udah dapat kerja di tempat bagus, ngapain sama suaminya, Mbak? Ya, keuangan tuh harus terbuka. Suaminya punya duit berapa, pengeluarannya berapa, diinvestasiin, bikin tujuan bareng, mau bikin rumah bareng kah, jalan-jalan bareng kah, nanti pendidikan anak gimana. Itu semua harus didiskusiin. Nggak boleh kayak, ini duit gua, jangan ganggu. Nggak usah nikah. Dari kemarin kayak kamu suruh nggak usah nikah. Iya, karena kalau kayak gini isinya banyak yang kayak begitu banyak ternyata. Yang kayak gitu ya. Ya banyak, pantas saja tingkat perceraian tinggi banget di Indonesia. Iya, aku kan ada lihat threads orang ngantri buat cerai. Itu antriannya panjang banget di pengadilan negeri. Makanya jangan buru-buru nikah. Maksudnya pikirin matang-matang ya. Kalau married, even mungkin kita ya gitu. Kayak kalau mau married pikirin matang-matang lah. Iya. Gitu. Harus penuh pertimbangan sih, nggak cuma masalah finansial juga ya. Kayak dari sisi mental juga udah harus ready gitu. Cuman kenapa di sini kita fokusnya ke finansial? Karena emang finansial itu 80% akar dari masalah pasangan juga sih. Perceraian juga 80% keuangan. Karena keuangan gitu. Oke, nggak solve sendiri. Next thread, tiap pulkam ortu nggak minta uang, tapi saudara itu coba kamu kasih uang. Jangan lupa saudara yang ini sebelum pulang kasih uang. Saudara yang satunya anaknya kamu kasih uang ya. Simbah itu jangan lupa kamu kasih.
sedekah nggak apa-apa, tapi kalau disuruh ya Allah, ogah-ogahan rasanya berasa pulang kampung kayak juragan bawa uang sekarung. Ini mirip kayak threads yang sebelumnya ya, yang emaknya minta duit. Tapi kalau ini orang tuanya maksa dia untuk ngasih duitnya ke saudara. Iya, buat nama baik ya. Buat nama baik orang tuanya. Kenapa? Ada apa dengan orang tua ini ya? Ada komentar bilang, oh itu biar nama ortu harum di keluarga, bukan soal sedekahnya. Jadi menjaga supaya ortu kita bisa cerita soal anaknya yang sukses ke orang-orang tadi. Terus si penulisnya jawab, bisa jadi ya Kak, mari tetap berpositif thinking. Tapi kayak gitu aja bukan hal yang positif sih. Maksud aku kalau emang ortunya pengen namanya harum, ya berkaryalah sendiri gitu loh. Kenapa harus memaksakan anaknya? Kan beban di anaknya harus bagi-bagi duit. Balik lagi, nyari duit itu nggak gampang gitu. Tapi orang tuanya kan nggak minta uang. Tapi sama aja. Kayak misalkan aku kerja. Tiba-tiba aku disuruh bagi-bagi duit aku ke saudara, ke tetangga-tetangga aku. Dengan alasan supaya orang tua aku di rumah namanya harum. Ngapain? Yang penting orang tua duitnya dipakai buat seneng-seneng. Oh ya, ini mungkin berhubungan juga ya sama thread sebelumnya. Ini aku pengen ngomong tadi tapi lupa. Kayaknya ada juga deh di Alkitab ya kalau nggak salah. Cuman aku lupa ayatnya apa. Sebelum kita itu membantu orang lain, termasuk dengan keluarga dan atau orang-orang terdekat kita sendiri bahkan, itu tuh kita harus ngasih sesuatu ke diri kita sendiri. Kasih makan untuk diri kita sendiri baru kita bisa kasih keluar. Sebenarnya prinsipnya itu. Jadi sebelum kita aja merasa fulfill dengan apa yang kita capai, kita belum merasa fulfill, itu nggak wise untuk kita ngasih ke orang lain juga. Yang ada nanti ya kita cuma menyiksa diri kita sendiri doang. Itu penting loh sebenarnya. That's why someone yang famous itu ada bilang kayak gini. Kalau kita investasi, duitnya itu jangan semua digulung terus. Harus kita nikmatin sedikit. Betul. Mungkin supaya itu ya, kita ngerasa fulfill. Oh, kita ngelakuin sesuatu yang meaningful, dapet return something meaningful, baru kita gulung lagi. Betul. Kita jadi semangat buat kerja lah istilahnya, atau mengembangkan uangnya. Gitu. Betul, dan itu juga menjadi salah satu kesalahan terbesar aku tahun lalu. Iya. Dimana ya kalian bisa lihat mungkin di video personal gue atau di YouTube gue akan cerita. @stefanus.renaldi. Yap, gue hilang 500 juta dan itu sangat nyesek banget karena gue belum menikmati bahkan guys. Gak apa-apa, makanya sekarang nikmatin. Iya, makanya di tahun ini gue punya resolusi juga, gue ingin menikmati duit gue gitu. Solve. Next track. By the way, orang Cindo kalau usaha atau bisnis modalnya dari mana ya? Soalnya setiap lihat keluarga Cindo selalu ada usaha kayak toko kelontong, ruko, plus mau rekrut karyawan bisa 1-3 orang. Ngegajinya gimana? Kan modalnya besar. Dan juga kalau dilihat hidupnya nggak susah yang pas-pasan banget kayaknya. Yang Cindo boleh dong sharing gimana bisa kayak gitu dan juga tips supaya anak muda ini bisa ada usaha kayak gitu. By the way, aku bukan anak yang sandwich generation tapi tetap harus bisa berpenghasilan sendiri biar mandiri. Terima kasih. Mungkin Cici yang satu ini lebih relate karena orang tua gue, papa mama gue ini nggak punya toko dan sekarang udah pensiun, nggak ada kerjaan juga. Gimana Ci? Jujur kalau aku selama ini taunya papaku tuh dulu juga mulai dari nol kan. Emang gak punya modal dan gak punya bisnis awalnya. Jadi dia pas zaman muda dulu, jualan dulu jadi sales. Oke. Tanpa modal ya? Tanpa modal. Jadi sales baju. Terus abis itu buka konveksi. Cuman karena ada masalah, akhirnya beralih lah. Nggak konveksi lagi. Dibantu sama aku. Itu sebutannya paman. om aku lah. Om aku buka toko. Terus sampai sekarang udah dijalanin. Tapi modalnya itu berarti dari jualan atau dari paman? Nah jujur kalau modalnya aku kurang tahu ya. Tapi kayaknya sih waktu itu kan dari sales terus buka konveksi udah lumayan ngumpulin banyak duit kan. Terus mungkin dibantu kali ya sama om aku dikit-dikit relasi gitu. lah Relasi juga. lah kayak dibantu cari tanahnya. Terus dibantu kalau misalnya kita mau buka toko kayak gini harus begini gitu. Kayak knowledge lah, transfer knowledge. Terus lanjutin aja sih sampai sekarang. Ya sebenarnya patternnya sama ya. Basically kalau kalian lihat cindo-cindo yang tajir mampus, sebenarnya lulusannya juga bukan lulusan kuliah guys. Iya, papa mamaku juga nggak kuliah SMA sih. Dan mereka semua mulai dari nol. Dan mulai dari nol kalau zaman sekarang juga sama, pasti jualan tanpa modal.
Benar-benar. Kalau aku kan papa mama aku kan nggak punya toko ya, dan sekarang pun juga udah pensiun, udah nggak ada kerjaan. Jadi waktu aku kuliah pun juga aku bukan tipikal yang penerus gitu loh. Aku bukan pewaris lah. Iya. Jadi aku merintis Perintis, sendiri. anjay. Iya. Saya Ini perintis. perintis pewaris. Iya, yang ya video sebelumnya juga aku cerita aku naik Gojek, nggak punya kendaraan anjir, mobil teman-teman aku pada naik mobil, aku naik Gojek tiap hari. Ya terus ya cara dapetin duitnya gimana? Jualan. Jadi pertama tuh jadi agen properti, gagal nggak bisa jualan. Akhirnya nyoba jualan baju, waktu itu lumayan dapat hasil cash flow lumayan lah 2 jutaan. Terus belakangan casing HP, agen asuransi, nah modalnya udah gemuk, terus aku tembak ke saham, makin gemuk, akhirnya aku bikin konten, konten juga modalnya nol. Cuman HP doang sama lighting, dulu masih pakai power bank yang dicolok, terus dapat endorse, makin banyak, makin konsisten konten, baru aku bayar orang. Mungkin sekitar 2 tahunan ini, aku baru mulai ekspansi tim, hire editor, atau sekarang lagi nyoba-nyoba buat nyari scriptwriter juga. Dan hasilnya ya kayak sekarang gitu. Dan modalnya awalnya tuh nol gitu. By the way, yang mau jadi scriptwriter boleh apply. Oh iya, by the way, kalau kalian scriptwriter dan ngerti dunia keuangan, saham, kripto, atau investasi lainnya, bisa langsung DM kita aja ya. Ya kurang lebih seperti itu sih guys. Nggak ada yang bener-bener mulai lahir langsung, wih kaya. Ya kecuali ya pewaris ya. Kalau ngomongin bisnis itu masalah utamanya bukan modal. Sekarang kalau kamu bilang bisnis itu modal, kamu dikasih modal, belum tentu jadi bisnis juga. Benar, belum Bisa tentu jalan juga dan bangkrut kan? menghasilkan gitu. Iya, sebenarnya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang cost-nya sangat kecil atau bahkan nol, tapi profitnya gemuk dibandingkan bisnis yang equity atau modalnya gemuk, tapi hasilnya malah minus. Contohnya banyak startup yang malah bangkrut kan, collapse. Ya ngapain kalau gitu startups kan? Ngapain kalau gitu kan bangun startups, mending jualan ketoprak aja. Oke guys, gitu dulu untuk episode 2 curhat. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini karena kita akan rutin bikin video curhat. Dan kalau kalian punya cerita menarik soal keuangan atau pasangan atau masalah lainnya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti kalau menarik kita bacain di next episode ya. And we'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.